Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast apa ini mas namanya? Podcastnya aku nggak ngerti nama Nah itu, podcastnya. kepikiran aja tuh. Tapi nanti kita edit aja nanti sama tukang editornya. Kita belum menentukan nama podcast, kita pembukaan dulu. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kita ceritanya podcast pilot episode pertama ya. Ini kalau misalkan jadi episode pertama alhamdulillah karena kita ini baru izin sama satu orang. Jadi kita harus megangin 3 orang. Ini adalah podcast di mana kita bisa menceritakan keluh kesah kita menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Kali ini episode pertama atau pilot kita dibarengi oleh Risma Junior. Tepuk tangan dulu Risma Junior. Kita mau bongkar sedikit setup podcastnya ya. Iya. Kita kenalan dulu karena kita belum kenalan. Oke. Nama aku Givari. Aku marbot di tim multimedia Al Aman Sidoarung. Ini ada anak-anak Risma. Jenengmu sapa aku rati? Nama aku Ilyas Hanifadar Subangkara dari Risma Junior. Oke, sapa kowe? Oke, kenalkan nama aku Abdullah Badin Algani, panggil aja Mas Banin karena sebagai remaja masjid. Ini remaja Islam Masjid Al Aman Sidoarung ini hebat-hebat ya. Mereka itu kan kegiatannya banyak sekali kayak di kurban, Ramadan, kemudian apalagi kajian-kajian rutin kayak Jumat subuh sama pagi itu biasanya mereka seperti itu. Iya. Episode pertama ini kita simpel aja, kita mau nge-react video terdekat inilah. Kan pekan depan besok kita mau 17-an. Betul. Ini kita baca muluk-muluk ya. Aku juga nggak ngerti ini temanya Hari Kemerdekaan NKRI yang ke-80 tahun dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Nah, ini kamu baca sendiri ya. Ini skrip podcast kita ya. Jadi ini adalah skrip kita. Jadi kita langsung aja Mas David, tolong video pertama. Video pertama itu yang paling atas itu, yang hitam-hitam itu. Ah, itu ya kita buka. Gede Mas. Itunya. Ah. Ini kita mau bahas sejarah dulu ya, guys ya. Tentang Indonesia. Jujur banget kameranya. Ayo ini kan tahun biru. Subtitlenya enggak? Ini HP 480 pixel ya. Wis paling HP kuwi. Aduh, aja untuk kameranya agak burung ya. Yo nanti bisa diopernya Mas. Oke, siap. Saya hubungi Indonesia. Oh ini yang Indonesianya yang masih Soe kita Soe Ini zaman dulu Indonesia. jadi iya Luar biasa. itu dia. Ya itu video pertama ya, nanti kita overlay. Itu video pertama kita bahas masalah membaca proklamasi. Jadi proklamasinya diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Mungkin ada yang tahu kenapa sejarah-sejarahnya? Nggak ada. Mungkin nggak dulu aja. Kita bahas sejarah dulu. Masa bahas nggak bahas sejarah sejarah? dulu. Gimana bisa Bung Karno, Bung Hatta itu beliau berdua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita kilas balik dulu masalah sejarah. Mungkin tahu akhir Perang Dunia Kedua tanggal berapa? Tanggal tahun 1945. Betul. Oke. Oh betul. Tanggalnya Tanggal biro? Tanggal berapa? bulan. Tanggal Ini nih 2 September 2 September 1945. 1945. Tanggal. Kalau yang 2 September itu sebenarnya secara legalnya Amerika sudah mengakui bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir karena sudah ditandatangani sama kesepakatan menyerahnya Jepang itu. Ya. Terus Dari sini tapi kan sebelumnya kan tanggal 6 Agustus itu ada peristiwa di mana? Ayo. Penculikan Penculikan belum masih lama. masih lama. Sing tanggal 6, yang tanggal 6 itu kita dulu kan ini toh Perang Dunia Kedua Oh itu kan iya.
Amerika Serikat ini loh, dia jatuhin apa? Bom. Bom. Oh iya. Bom atom ke kota, Iya. ke kota mana dulu nih? Di Jepang nih. Ini kota mana dulu nih? Hiroshima. Itu nama bomnya Little Boy. Dia terbang gini. Ini Little Boy nih. Ayo cari Mas, Little Boy Mas. Wah, ada kok di Wikipedia, nanti kita offline lagi yuk. Kita tuh belajar sejarah. Podcast ini tuh tidak hanya mereaksi, tapi kita juga kali ini belajar sejarah. Mana Mas? Bom Little Boy-nya Mas. Ini ya itu Little Boy. Gede banget, luar biasa ya. Wush. Ini kena kepalamu banyak. Itu tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima. Itu Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir. Itu sebenarnya hitungannya bom nuklir. Iya, nuklir. Tanggal 6 toh, Mas. Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Hari Senin itu ternyata ya. Hari Senin. Terus bom kedua dijatuhkan di kota mana? Nagasaki. Nagasaki. Itu nama bomnya apa, Mas? Fatman ya, bukan? Fatman. Coba cari Mas Fatman, Mas. Ada. Luar biasa loh bomnya kalau di meledaki di mana-mana. Fatman bom. Wah, enggak yang itu, Mas. Enggak yang gendut itu, Mas. Ini lebih cembung gini kayaknya. Kalau tadi kan Oh bomnya iya. panjang, kalau Tapi ini kan lonjong, kayak kalau ini lebih gendut. apa ya? Gede. Lebih gede tapi gak lonjong. Intinya standar bom itu. Ya standar kayak nuklir. Dalamnya luar biasa ya. Itu apa katamu, Mas, yang operator? Kalau kena kepala apa? Itu ya agak gendut ya. Ya sebenarnya itu Amerika tuh terpaksa melakukannya. Karena tujuan sebenarnya itu untuk melemahkan Jepang. Oke. Sebenarnya memang kota Hiroshima dan Nagasaki itu bukan target utama. Target utamanya bukan itu. Target utama pengebomannya bukan itu ya. Iya. Setelah bom itu dijatuhkan, kemudian pada tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal berapa? Tanggal. Itu cuma beda berapa hari loh. Kan itu. Iya, ketar-ketir itu. Habis di nuklir. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Sino sejarah ya? Kayak Kita tuh harus belajar sejarah dulu cuy. Ini di sini kita belajar sejarah. Ini kita baca sejarah nih di Wikipedia ada Mas. Wikipedia, Perang Dunia II berakhir pada tanggal 2 September 1945. Itu secara resmi oleh Amerika Serikat. Karena sebenarnya tanggal 15 Agustus itu memang Jepang itu memang sudah menyerah, tapi kan belum resmi. Itu pun sudah diakui oleh pasukan aliansi yang negaranya itu namanya UK. UK itu United Kingdom, Inggris. Jadi Inggris itu dia mengakui itu sebagai kemenangan pada hari Pasifik atau kemenangan di atas Jepang. Ini di sini sebutannya itu Victory over Japan Day. Ini udah tak tunjukin ya. Tapi udah tak tunjukin nih. Victory over Japan Day atau Victory on the Pacific. VJ Day. Kemudian Amerika baru mengakui itu tanggal 2 September. Lanjut lagi. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, apa yang terjadi pada Bung Karno dan Bung Hatta? Penculikan di Rengas Dengklok Oleh pemuda-pemudi karena terjadinya proklamasi. Loh, bukan terjadinya proklamasi, karena golongan muda yang kayak kita ini pengennya kumbuk dan ini karena Dan- pemuda ingin cepat menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. tapi kan yang kayak Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo itu kan beliau itu kan inginnya kita santai dulu, jangan kesusu-susu. Tapi pada akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu besok Mas, pekan besok. Ya. Nah, Ahad pagi besok kadarnya libur. Ini sekedar info aja. Jadi Masjid Al-Aman Sidor. Betul sekali. Ini jangan lupa Mas diminum. Aduh tadi udah kalian minum ya. Ini minumannya disponsori oleh Ustadz Zulfikri Safarudin Melangi. Ini Yang sebagai imam Recommended suku banget. di Masjid Al-Aman. Recommended banget. recommended bagi- banget. Aku juga belum minum. Aku tuh mau minum susu kurmanya malah udah kalian minum. Aduh. Malah aku kebagian seru nih. Soalnya kalau susu kurma itu lebih enak lah pada rasa susunya itu, dan kurmanya tambah lagi itu tambah gizinya. Jadi kayak enak banget rasanya. Kurmanya juga murni ya, nggak main-main. Lah, kayak kamu yang bikin Kayak kamu yang bikin aja. Wah, kita lanjut Mas, Sudah video kedua. tercantum, Ini nih, halal. Video kedua yang itu aja Mas. Ada 17 angkor tuh. Oke. Kita lihat dulu ya. Bahaya ini. Waduh.
dibesarin aja tapi. Aduh. Nah itu Loh. juga berbahaya itu. Ini berbahaya kalau untuk Ini terlalu semangat ya kalau kataku. Ini Goofy Face. Murni Goofy Face. Aduh. Kalau ini tantrum. Loh, kebalik. Kurang. Ya, Ini menurut kalian gimana nih videonya? Ya apa tuh? Terlalu Itu- semangat kan. ya terlalu bersemangat terus lupa apa ya namanya. Iya, ini terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat gitu. Terlalu Jadi semangat, terus lupa kita cara hati-hatinya. nggak serius, Hah. nggak kurang fokus gitu. Ya Kurang fokus terus Waduh. semangatnya apa ya bercandanya luar biasa. itu bercandanya bisa kemudian. Yang ini ngapain? Terus apa ya kalau itu kalau bisa pelan-pelan dikit, jangan terlalu lihat ya. Semangat buat kemerdekaan tuh bagus, tapi kalau yang kayak gini Kalau yang kayaknya kayak gini bukan bagus, tapi ngelawak. Alah, Oh, yang apa ini. tuh, ya Allah, sama sih. Kita mau bahas dari apa namanya sisi lomba nesek yo. Itu ketoke iki lombane iki ini ada membahayakan diri sendiri dan orang Oh, lain. iya. Delok meneh Mas. Delok meneh Mas sing mau. Lihat. Gitu oke. Wah, aku nek kowe gak oleh kowe iki opo meneh iki. ini unik aja Lek. Dudukin. Yang ini emang unik. Ini malah gatal tapi guys. Yang ini ngapain? Kan kayak kita gatal dianya. Kita kenapa gatal? Gatal. Kalau kita gatal kasihan tuh. Ini mah apa sikile mah gatel iki. Kalau yang ini ketarik temannya. Apa? Kamu lo Kelempar dia kayak kelempar. Kelempar tuh. ke bukan cepetan apa sih gitu. sebenarnya jatuh gitu tersandung. Emang lombanya Sing mau Mas, sing mau lanang kuwi Mas. Yang tadi laki-laki Ini. tuh. Stop. Ini aduh ini bahaya ini, gak boleh ini. Aduh. Itu satu berbahaya sih. Itu udah Nggak diviral boleh ya dicontoh rasanya. itu. Karena ada diviral di TikTok Itu berapa kali emang gitu. unik dari lombanya. Guys. Ayo kuwi makane. Karena ini keluarnya dari atas gitu. Ini enggak apa-apa kan. Enggak. Ini juga. Itu Ini nggak juga apa-apa apa-apa. aja. Apa Masih sih, kasih tau orangnya nggak? santai. Ini Ini ya oh, nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih. Ini Kalau yang ini ya, ini Kembali. stop sih. Berlebihan. Ini aduh ini kenapa sih orangnya tuh harus apa namanya? Pakainya dari atas kenapa? Keburu-buru gitu loh. Oh. Kita pakai karung enggak jelas. Itu udah ada bambu itu. Nah, Bambu tajam. jadi kita mau bahas masalah di sisi Islamnya sebaiknya bagaimana. Yang pertama tadi apa tadi? Itu membahayakan orang lain loh yang tadi tuh. Iya. Pertama tuh semangat tapi kenapa mendorongkan sampai ke latihan gitu? Ini enggak nih. Apa terlalu bersemangat aja. Terlalu semangat sampai Kan pakai cara itu. Ini. Berlebihan. Wah. berlebihan itu. Bercanda. Bercandanya berlebihan itu. Mungkin ada Mas yang megang komputer itu Mas apa operatornya gimana Mas pendapatnya Mas? Ya ketika lomba itu ada ya pastikan lomba itu tidak membahayakan pesertanya. Iya, harusnya ada panitianya yang jagain juga. Iya sih. Harusnya ada apa berarti? Harus ada panitia buat cegah. Jadi kalau lombanya mulai apapun ya harus ada cegah. Jadi biar kelihatan nggak boleh ada yang curang atau bercandaan yang luar biasa. Yang berlebihan. Nah, Itu ada hadisnya tuh atau di Quran ya aku juga lupa. Itu Hadis, intinya hadis tidak apa boleh ini? membahayakan orang lain apalagi membahayakan diri sendiri. Benar sekali. Nanti mau dicuplik nggak Mas? ya. Kalau mau dicuplikkan nanti ini kita potong dikit nih. Heeh. Ada Nanti bloopersnya? apa? Ini Ki. Ada bloopers. Nanti mungkin Ada. perlu tag lagi nanti. Coba siapa? Kasih bu. Tadi saya udah ngalamin catatan beberapa catatan nanti diulas setelah. Oh nanti biar Mas operatornya yang nyari video Ustaznya nanti kita Yang Nanti siapa? Jelasin. nanti kita potong nih. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudorotan dan tidak boleh memudorotkan orang lain. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan. Nah sekarang kita lihat pengertian doror dan diror. Doror memberi bahaya tanpa disengaja.
Artinya tanpa niatan. Kalau dirar memberi bahaya dengan sengaja. Rokok itu celakai orang lain sengaja nggak itu? Oh sengaja. Dirar berarti. Faedah hadis. Islam mendorong untuk menghilangkan mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain. Sekarang kaidah dari hadis. Misalnya kaidahnya ad-dararu yuzal. Mudarat itu mesti dihilangkan. Bisa juga kaidahnya ad-dararu yuzalu bi ad-darari al-akhaf. Bahaya itu hanya boleh dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Kemudian ada kaidah lagi, ad-dararu la yuzalu bi darari mislihi. Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama. Ada orang ini pemabuk ini, ngumpul-ngumpul pemabuk. Ya, saya larang kemungkaran di situ. Namun saya larang ini, dia pindah tempat, ganggu orang. Ini mudarat, ini juga mudarat. Solusinya gimana kali gitu? Biarkan dia mabuk di situ daripada dia ganggu orang. Bisa jadi ganggu orang ini mudaratnya lebih besar lagi. Ini cuma mabuk dia saja. Kalau ganggu orang, banyak orang yang kena mudarat. Maka mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang semisal. Terus kita lanjut lagi tadi Mas yang sing lanang kuwi Mas. Yang Ini? laki-laki yang udut. Ah ya sing kuwi bener-bener. Bener ya? Yang itu. Enggak mau duduk. Yang ini Di play dulu. Coba lagi. Itu sebenarnya tuh ini apa ya? Aku juga bingung. semangatnya luar biasa tapi Enggak. di tengah-tengah Kayaknya bikin joget bercanda. sendiri. Kayak gitu. Tuh, tapi kan pertanyaannya kenapa laki-laki harus Enggak pantas, enggak pantas buat Pantas laki-laki, itu. enggak pantas. Kayak gini enggak pantas aja. Karena itu bisa mancing emosinya temen-temennya. Enggak Kalau pantas. iki apa kayak cewek? Oh, Iya, enggak pantas aja. Ya enggak pantas aja. Enggak pantas, enggak boleh ini. enggak, ini enggak boleh ditiru ya. Kayaknya Mas Chandra Ah, Kalau ini memang panggilan alam. ini pure kesalahan. panggilan alam. Dia seperti panggilan dulu kan enggak tahu itu. Lagian kita juga dia kan. Kalau ini ke apa ya? Iya sama kayak Kalau ini tuh sebenarnya dia satunya belakang itu tersandung, tapi tariknya cepat. enggak kesandung. Enggak, ini sama kayak yang pertama sebenarnya. Banting ke banting. Kebanting dia. Sama kayak pertama tadi dijorokke. Oh. Ah, iki apa meneh iki padha ngomong. Enggak pantas ya ini, enggak Nggak pantas. pantas Nggak pantas. Ini temennya. Apa itu? Temennya yang di belakang. Iya, Lek, makanya. Ini enggak boleh. Itu enggak wajar sih yang dari kok iso ngomong ya. Ini masih enggak wajar. Ini Ini masih masih Ini viral dari dulu ya. Udah lama tapi ya kasihan juga kok. Bukanya. Oke lah. Enggak lucu-lucuan dong kayak Ini juga sama kayak yang kedua. Ini ya bahaya itu. Bahaya. Aduh. membahayakan diri sendiri nih. Panitianya kalau Salah tuh- salah panitianya. Enggak ada panitianya Ada aja. panitianya, yang terus itu. makainya gimana kan kebingungan kan itu lebih semangat banget tuh. Tuh. Langsung makai dari atas, Langsung lari, lompat dan cek. Ya sama saya juga sih ngapain unik-unik kayak gitu ya. Makanya kuy. Kita lanjut ke video Video kedua Mas. kedua itu Yang paling bawah itu kayaknya seru banget tuh. Kayak kalau Nah, itu tuh. Itu Ini tadi ini. Ilyas penasaran ini. Videoin Mas. sebenarnya bukan solusi tapi berbahaya. Bahaya. Enggak ada panitia, ini enggak ada pengaman, enggak ada panitia tuh. Dan kalau lombanya jangan kayak gitu. Ini lebih sangat Ya itu bahaya tuh. catur ya. Enggak ada pengaman. Enggak, minimal di bawah tuh ditaruh apa gitu. Ditaruh Iya. bantal. Bantal atau kasur atau selimut yang buat begitu. Tapi kalau gitu gitu kan Selamat atau enggak walau alam. Kok yang orang tuh anu ya? Untung bengkong ya? Ngeri lah itu. Oh, air gitu. Lepas ya. Ada talinya tadi. kalau semangat kayak gitu. Wah, itu ini nih. Ini yang pertama ini yang paling anu tuh. Ini kayak yang tadi yang di video Begini. pertama sih. Coba lagi. Gak apa ya? Tinggi, terus hadiahnya ada di atas itu ya berbahaya. Aduh, bahaya sih. Tuh yang kayak kejang-kejang itu. Hadiahnya tuh kalau di atas itu jangan kayak gitu. Wah, udah nggak boleh yang Udah panjat nggak pinang boleh, tuh udah panjat nggak boleh, Lek. Udah dari nggak boleh. Dari lama. Mungkin lomba di zaman sekarang mungkin agak jarang-jarang aja kadang.
Tapi memang masih di ini beberapa tempat memang masih kayak gitu. Masih ada. Masih ada. Yang Awareness-nya nggak ada tapi nggak ada. Bisa jalan kan licin loh itu. Emang licin? Licin banget. Bensin Ada. pak, bensin pak oli. ya kasih juga kalau anak kebingungan tuh kan. Kalau anak-anak Itu kesibukan loh. makanya itu. Masalahnya kayak gini tuh nggak ada pengamannya. Kalau Pikirannya pan- orang itu meninggal gimana kan tuh? siapa yang mau tanggung jawab Oh, nggak hadiahnya ada. di atas. Ya gitu. Tuh ki iso tiba ki piye ki? Panjat pinang Itu ya. ambil pakai hadiah. tali toh mas. Heeh. Lepas. Tapi Kayak bawa, lucu. bawa tali itu. Coba sik mau. Iya. Oh. Ini nih ada taninya tuh. Nah iya itu Sama loh. tali. yang Nih, nih. Tuh, tuh. Oh iya kuwi sing tangan gitu. Oh iya kayak Karena dia tuh mau ambil satu tangan ke hadiahnya, kan hadiahnya tuh kelihatan kotak-kotak. kardusnya kuwi. Itu masalahnya. Gimana? Pendapatmu gimana pendapatmu? Moga aja kalau misalnya ada lomba itu lebih waspada. Kalau bisa jangan ada sih. Resikonya gede itu. Iya, mau ada pengamannya pun orang jatuh tetap sakit. Iya, Iya. high risk bukan high risk high return lagi nih, high risk no return ini malah. Iya. Yo dengan ataupun tanpa pengaman ya tetap bahaya sih dengan ini nggak profesional. Heeh. Kenapa nggak bikin lomba itu loh? Mas operator sing apa? Tower sing nggo antena wifi kan. Nah, iso kuwi nggo lomba. Iya nggo karabiner wi. Peralatan yang lengkap dulu. Oh, karo karabiner karo apa sing nyantolke koyo wong panjat gedung gitu. Wong panjat gunung. Nah, kan nggo kuwi. Pakai wifi. Sing pengairi. Coba mungkin Nggak ada Ini lanjut lagi video ketiga mana nih enaknya? yang itu ya sampingan lagi. Sampingnya aku itu. Ya ya itu. Saya pada saat sebenarnya itu idenya kayak ada gitu. Buffering mas, internetnya nge-lag mas. Kita bersama kembali mencoba merasa masih terbaik. Satu tekanan yang cukup tenang. Ningnang. Oh enggak lah ini. Masih normal itu Normal. Tak ngerti aku. Mau ngambil bola balon tuh pakai lutut. Jangan dulu. nggak boleh sih. Nanti bisa masuk Oh. paru-paru. Terus kalau ada bebannya juga. Ah ini nggak boleh juga di sebenarnya karena kekuatan dalam situ kan. Yang ini sana. Loh, ini santai banget itu. Ini yang mau tabas yang ini yang mau tabas ini. Oh iya. Ini tabas ini. Monggo. Coba. Fe, dirampok aja mas. Oh, rampok ini videonya. Nah. Loh. Pingsut. Lah. Pingsut gitu doang. Pingsut doang gitu kalau itu kamunya ngapain dipegang? Iya makanya. Coba dari awal dulu. Aku mau bahas yang awal dulu. Oke, ini kita bahas video. Pas dulu. Ada yang salah nggak? Kira-kira. Ada. Aku tahu kenapa kok tiba-tiba tuh dari bawah tuh kayak tumbuh ke tempat ke atas tuh. Coba lihat ya. Mana? Itu cewek. Nggak salah. Enggak. Kepala gitu. Coba lagi. Dari atas. Di bagian ini. Jangan ditutup harusnya. Ini sebenarnya, nih aku pribadi yo. Pas aja mas, CC volume. Yang tadi tuh, ini tuh nganu. Kalau menurutku nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau dari lombanya sih nggak apa-apa ya. Yang nggak wajar itu antum lanang tapi antum ngapain pakai daster itu ngapain? Iya itu. Lah iya ini ngapain? pakai daster lah. Lama. Lah iya Itu nggak bisa pakai daster dulu. Baju gua dia. Kui lanang ngapain kui? Nggak pantas. Kalau yang sama itu nggak masalah aku. Enggak. Itu nggak masalah. Yang nggak pantas tuh pakai dasternya ini. Tapi maksudnya ngapain Itu antum? lanang loh, kira Ya cowok pakai daster tuh nggak pantas. Apa pakaian wanita ya dipakai sama cowok. buat- Ini nanti ada habisnya loh mas ini. Nanti kita tunjukin hadisnya mana. Nanti ada ustadz yang membahas. Kita klik nanti. Nabi SAW mengatakan laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal rawahu Ahmad. Bukan dari golongan kita. Bukan dari umat kita nih. Siapa? Orang laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang kedua nih yang guling ini kan nggak apa-apa. Enggak lah, nggak ada Tapi apa-apa. kalau airnya dalam itu juga bahaya. Kalau nggak bisa berenang terus pakai. Enggak lah ini ya enggak apa-apa. Kalau ini juga nggak apa-apa ini. Nggak Masih apa, ini aman. masih oke lah. Masih oke. Ini berbahaya masih nggak berbahaya soalnya kalau airnya masuk ke mulut terus masuk ke paru-paru kan itu bisa kena Sesak nafas. bukan sesak nafas, kena penyakit apa gitu di ini.
Pispa paling kotor. Belum lagi lumpurnya kalau ada kumannya masuk ke dalam. Iya, Iya, lumpur iya, pasti iya, ada iya, kumannya iya. dong. Iya, masuk ke dalam tapi mata. aku juga nek ini sumpah masalah jalur Kena mata. Iya, itu. Lumpurnya ada apa-apanya, batunya. kalau ini volley nggak apa-apa ini normal kalau ini pause mas pause kalau yang ini sih aku nggak apa-apa sih lomba kayak gini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, Tapi tapi ada. kenapa satunya kayak galau sendiri? Ini Ini salah jalur. salah jalur paling sing anu Itu dana pan. ini salah jalur gitu ngapain tapi secara lomba tadi aman sih Kalau ini apa ini? ini pause dulu mas ini aku pernah lihat di salah satu cuplikan Ustadz itu ada yang bahas bikin ogoh-ogoh tuh hukumnya gimana itu mas operatornya lagi nyetel itu nanti dicari ya mas operator yang ogoh-ogoh dulu coba mas ogoh-ogoh Oke. pembuatan ogoh-ogoh 17-an hukumnya Hukum pembuatan ogoh-ogoh Saya nggak pernah deh dulu gitu. tapi aku sering soalnya di dekat kampungku tuh emang sering kayak gitu Kamu kan beda, kalau kampung saya beda. ayo Ini makanya pembuatan ogoh-ogoh memiliki dasar hukum berupa ya hukum Islam. Darah konsultasi syariah dulu konsultasi syariah ki nggone Ustadz Itu. Ami Baik konsultasi syariah Untuk apa gue Nah, konsultasi syariah lagi ada nggak sih hukum Coba dibaca, pembuatan Mas. ogoh-ogoh. Dalam konsultasi syariah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam agama Islam. Namun secara umum pembuatan patung termasuk ogoh-ogoh dipandang haram oleh sebagian ulama. coba buka websitenya Websitenya jangan chat GPT-nya. Website. Ini Yogi rawo ke rumah iso rawo ini rekomend sih rumah iso ini tak promosiin sekali loh rumah iso tuh salah satu referensiku kalau mau nyari hukum-hukum Ogoh-ogoh itu kayaknya dianggap patung ya. Hukum Iya, pembuat iya, patung patung. itu patung. suar atau gambar bagi menjadi dua macam, yaitu bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi atau patung yang 3 dimensi. Yang kita bahas adalah jenis yang terakhir yang 3 dimensi atau patung atau gogoh itu. Mengenai hukum membuat bentuk 3 dimensi, mayoritas ulama selain Malikiyah mengharamkannya karena berdalil dengan dalil-dalil di atas. Oh, ini dalilnya. Dalilnya surah hadis Bukhari sih sesungguhnya pembuat gambar itu akan disiksa pada hari kiamat. Terus apa lagi? Aku gak ketok itu. Saya dulu wi. Atas. Itu sesungguhnya pembuat gambar ini Akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hiduplah. hidupkanlah apa yang telah Apa kalian yang telah ciptakan. kalian ciptakan. Jadi kayak kita di akhirat gitu suruh menghidupkan karya kita, mungkin maksudnya itu kalau misalnya bikin ogoh-ogoh Mungkin gitu, gara-gara buatan. nanti di akhiratnya kita dituntut buat menghidupkan ogoh-ogohnya gitu yang bikin. Seperti Coba lihat logo yang tadi. ini. Wah, berarti dia disiksa nganggo kuwi, Bang. Kuwi. Kuwi bayangkan Masalahnya kalau Yang bikin yang berkontribusi kayaknya ya termasuk ya iya. iya Yang bikin ide pun juga masuk. Hmm. Sesungguhnya orang yang pelit, yang Paling paling berat siksaannya Di di sisi sisi Allah pada hari kiamat adalah adalah al-musawwirun, pembuat gambar. Aduh. Yo, yang suka gambar. Artis, ilustrasi, Nggak boleh yang gitu, bikin cuy. ilustrasi. Itu berarti gambar Kayaknya makhluk hidup ya? Oh. Gambar makhluk hidup. Tapi sama itu nih gambar benda mati oleh kok. Kan benda mati. Ya, Ya kok kamera mau yang gambar menyerupai makhluk hidup kayaknya nggak boleh. makhluk hidup opo paling. Aneh Minecraft. Kotak kayaknya nggak Roblox. beda kayaknya. Beda. Nggak tahu. Tapi kan yang Minecraft kalau Roblox kan ya Bentuk bukan manusia gitu. manusia tapi kan nggak manusia kayak gini, bentuknya nggak gini. enggak asli. Bentuknya yo nek Minecraft kan main kotak-kotak tok kayak. Fryer FFF Udah ya. Air iya sih. Gambar ya? Gambar enggak kan. ML Gambar. ML iya sih. Kan gerak gambar. bisa. Tapi kan sebenarnya kalau main game itu kan hukumnya mubah, Mau mubah. enggak ini. Kalau sesekali boleh, nggak dosa, nggak dapat pahala tapi kalau berlebihan, ayo. Ya itu kalau yang berlebihan itu yang dosa. yang repot Kalau itu. berlebihan. Kadang Sampai tidur. sampai menzolimi diri. Ayo, ini Oh. kayaknya di tempat kita ada ya. Alasan jarang. Ah, dia ki masalahnya bahasa 17-an iki udah masalah game iki. Nah, game mungkin dia Ada episode jauh lain. banget. Coba yang tadi Mas, video yang tadi Mas. Oh ini. Kita kembali ke video. Nah, ini aduh, Gogo nih. Ya, ini kan. Pokoknya berarti nggak disarankan. Tapi kalian udah pernah bikin belum Gogo? enggak. Kayaknya ada di rumahnya teman kita ada buat tapi habis itu gara-gara keluarganya marah tapi gak jadi dibakar.
Nah yo berarti kan wah ini Itu kan masuk patung bulan yang di halaman sing ndi? yang Allah. Oh, beda meneh kuwi. Itu tulisan. Tulisan kuwi, ora apa-apa. Nggak apa-apa. Kan cuma tulisan. Tulisan nggak apa-apa, tapi ya buatan kayak patung. tulisan. Wow. Kepala banteng kan aku tahu weruh lho ning Oh. aku kayak wong musolake tuh gawe kan ya. Banteng. Banteng ngapain lho Mas? Itu mah yo. Enggak usah temu tempat, Mas. Wah, nanti disensor ini. Ada pelajaran seni budaya. Baik. Karena mesti ada tugas antara menggambar dan membuat patung sebagai kegiatannya. Itu ada yang dipajang sebagai hasil karya dan ada yang tidak. Itu Yang jelas satu, gambarnya nggak boleh gambar kepala utuh, kepalanya kosong. Paham? Bilang aneh ya, pokoknya aneh ya wes. Bagaimana lagi? Satu itu. Makanya kalau saya ingatkan anak saya, pokoknya muka nggak boleh ada. Kalau terpaksa itu ada, ya muka kosong. Karena dia lukis sendiri kan, ya toh? Atau enggak nampak belakang. Kalau nampak belakang orang pakai jilbab saja gitu, wah itu pas. Nah, bisa. Dia kalah kali. Kalau ada yang gambar seperti itu, oh ini berarti orang tuanya ngajarin baik seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kan anggap ini terlalu keras, saya cuma sampaikan hadis tok ini. Ya, ini hadis. Hadisnya sudah ada tadi. Sudah paham hadisnya itu ya? Itu nggak bisa ditafsir-tafsirkan yang lain loh ini. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Saya sudah ini, pokoknya sami'na wa ata'na saja wes sudah. Selesai. Jadi kan mau bilang, oh ini gini. Ya gimana lagi, saya nggak bisa utak-atik ya. Sudah sulit utak-atik ini. Kalau yang lainnya mungkin masalah hukum yang lainnya bisa. Ini satu poin penting, sebab utamanya cuma satu. Karena ingin menandingi ciptaan Allah. Ini loh wajah kita, dia lukis loh. Kan pantas disuruh hidupkan lagi. Kalau enggak tadi apa? Allah masukkan ruhnya tadi nanti. Dia sendiri nanti akan menyiksa dirinya sendiri pada hari kiamat. Kalau yang ini kan tarik tambang ini. Ini tarik tambang. Ini sih Tarik tambang, tapi kok malah kenapa ya kok sulit kertas batu gunting Pengen oh wes menang wes kalah udah gitu loh. Harusnya tarik tambang gimana? Tarik tambang kan dia tarik aja. Tarik menarik kan? Tarik. Tapi ada wong ini ya. Nek orang yang satu gimana? Itu juga apa ya, gimana ya? resiko. Kan membahayakan Diri sendiri dan orang. Bisa. Jadi dia pilih kertas batu gunting aja daripada tarik tambang gitu. Tapi itu solusi loh, itu aneh. Itu solusi loh. Oh itu Yo, ada. Wah ini Mas operatornya udah ngasih video Oh, ini. Nanti kita edit ya guys ya. Nanti tak download terus tak edit ini. Oke. Oh terima kasih sekali. Terus kita mau masuk konklusi nih. Ini setelah kita nonton video-videonya ini, menurut kalian gimana ini? Yang dari video. Yang video pertama tadi kan masalah sejarah ya. Iya, masa sejarah Indonesia. Kita perlu membahas sejarah ya. Oke. Belajar sejarah itu penting. Ya sama kayak belajar sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu penting sekali. Sama kayak Indonesia kan, Indonesia udah mau 80 tahun. Iya, ini udah mau 80 tahun. Tadi kita tanggal 12, tanggal minggu besok. Minggu besok dan ya kita perlu menanamkan sejarah ke generasi muda sih terutama. Iya. Coba kalian saya ini harus sering baca sejarah. Ya kadang nggak cuma di sekolah sih, mungkin belajar di internet kan nggak ada Ya masalah. bisa di rumah dari buku juga bisa. Terus tadi video kedua sama ketiga itu wah, yang paling konsen kita tuh yang membahayakan orang lain. Oh iya ini ya. Apalagi itu Juga. kiri ngasih apa jenenge omongannya tipe sampai kayak gitu. Itu takutnya pulang masuk kena itu. Iya itu kalau bisa lombanya besok tuh nggak ada ini loh. Jangan sampai diadain. Kalau bisa ya. Tadi solusinya bagaimana? Membahayakan. Solusinya gimana? Ya. Yang bisa naik panjat ya Ya bisa. walaupun yang bisa atau nggak bisa, kalau misalnya jatuh itu jatuh. Berarti kan resiko kan ditanggung Resiko yang ditanggung orangnya ya. orangnya Yang sendiri. paling iya. Berarti solusinya gimana? Jadi Lombanya ada nggak? Lombanya penting nggak usah. Nggak usah ada. Karena Kalau takutnya bisa nggak usah istilahnya ada. yang orang yang bisa manjat atau nggak bisa manjat dia tuh sama aja nanti terjadi sama nggak ada yang berubah. Kalau lihat, Ya kalau saya sih mau kalau misalnya ada tuh kalau bisa jangan ya, soalnya bahaya ya, walaupun bahannya udah dikasih busa ke apa gitu, kalau misalnya jatuh kan bisa kena tulang. ya tetap risiko. Ya itu tetap resiko walaupun udah dikasih apapun itu.
Tapi yang penting kan kita udah kasih hadisnya. Ini resikonya ini. Ada hadis loh nih. Kita yang penting udah ngasih resiko, ini resikonya gini. Kalau kamu mau nanggung silakan. Tapi ya kalau mau main aman ya mending gak usah. Mungkin panjat pinang online mungkin jadi solusi. Oh, mungkin ada gamenya, mungkin ada gamenya loh. Iya. Mungkin ada gamenya loh, panjat pinang online loh. Kan tidak membahayakan diri sendiri. Paling yang bahaya internet sama HP lah. Iya. Kita tutup dulu guys. Ini skripnya kita baca lagi guys. Closing bisa diubah, bagian ini improvisasi nih. Ini tak setupnya tak bongkar lagi ya. Terima kasih teman-teman Risma Junior sudah hadir dalam podcast pilot episode pertama. Semoga ini bisa jadi episode pertama. Tapi nanti diedit dulu sama tim editor. Mudah-mudahan nanti banyak yang dikasih komen dan dikasih like dan Semoga komen sama subscribe. Like, comment, subscribe di channel Masjid Al-Masjid Baru. Tepuk tangan dulu buat Risma Junior. Terima kasih ya udah hadir di podcast ini. Kita tutup dulu podcastnya. Jadi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. See you next time.